Salah satu perintah sebelum kita diangkat bersama Dia ke sorga, pesan Tuhan, yaitu berdoa. Jadi minggu-minggu ini disebut dengan minggu doa. Kita buka kitab kita dari kitab Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Baik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama bergantian membacanya. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia menemani para pelaku jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta memberinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, surat Yakobus ini ditulis oleh seorang rasul gembala sidang yang melayani di kota Yerusalem. Kota Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Romawi, dan umat Tuhan mendapat penganiayaan, ancaman, sehingga ke-12 suku Israel itu, di sini disebut kata suku, terpencar. Sehingga sebagai gembala sidang merasa prihatin, perlu dikirimin surat. Bagaimana surat itu bisa sampai, kita pun tidak tahu. Dan pesan itu yang disampaikan kepada 12 suku. Tiap suku punya karakter, punya marga, seperti Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yosef, Benjamin. Semua suku-suku ini punya karakter sendiri. Dalam kitab Yakobus pasal 1 dijelaskan mengenai surat ini ditujukan. Saya baca yaitu salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi terpencar-pencar, sehingga dia melihat penderitaan jemaat itu. Mereka sangat menderita, diancam. Apakah mereka tetap mengikut Tuhan? Mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka diserang berbagai penyakit karena berbagai hal. Tapi walaupun demikian, tentu mereka juga mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dengan berbagai cara, sehingga mereka boleh bertahan hidup. Oleh sebab itu Rasul Yakobus perlu kirimkan surat supaya mereka mengingat beberapa hal. Dan salah satu pesannya yaitu dalam kitab pasal 5 tadi, saudara. Dia menjelaskan tentang kehidupan ini, ada kalanya kita gembira. Tidak selamanya juga gembira. Ada kalanya kita juga sangat menderita, dan tidak selamanya juga menderita. Oleh sebab itu Rasul Yakobus perlu mengingatkan bahwa dalam hidup ini suka duka itu akan ada. Walaupun kita orang yang sangat baik, suka duka pasti ada. Itulah hidup. Sehingga dia memberikan satu panduan kepada jemaat yang mengalami banyak penderitaan.
Jadi pertanyaan sama kita, apakah saudara pernah mengalami penderitaan? Penderitaan bisa saja datangnya bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak menciptakan sengaja membuat penderitaan kalau kita baik-baik saja. Sering orang berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia izinkan ada penderitaan? Kalau kami sudah anak Tuhan, namanya anak Tuhan, ya, tentu Dia tidak mengizinkan, tidak ingin ada anak yang menderita. Bapak mana, orang tua mana yang ingin anaknya menderita? Banyak orang berpikir seperti itu, saudara. Aku sudah lakukan ini, aku kepada anak Tuhan. Tetapi mengapa aku mengalami penderitaan? Ini yang menjadi jawaban bagi kita, saudara. Sehingga dikatakan dalam ayat ini ada dua hal yang sangat penting, yaitu peristiwa yang kita hadapi. Kalau in case saja, kalau ada seorang di antara kamu, di antara 12 suku Israel itu, ada di antara mereka semua dikatakan menderita. Ini dengan catatan, supaya kalau mereka menderita jangan pergi minta pertolongan kepada yang salah. Ada orang pintar, dukun atau yang lain-lain, ya, kuasa-kuasa yang lain. Sebab ketika umat Israel di Mesir, kuasa Tuhan ditandingi oleh kuasa-kuasa tukang sihir di Mesir. Ketika Musa mengubah air bukan menjadi anggur seperti pujian tadi, tapi menjadi darah yang tidak layak diminum, maka tukang sihir Mesir juga dibuat satu wadah berisi air. Lihat, aku sihir menjadi darah. Sehingga tidak lama perubahan itu terjadi, kembali air tetap menjadi air. Demikian selanjutnya tulah-tulah itu. Ketika dilakukan oleh Musa, dia bikin ini. Dia lemparkan tongkatnya. Satu peristiwa menjadi ular. Ternyata ahli sihir Mesir juga begitu. Tongkat-tongkatnya mereka lempar menjadi ular. Tetapi tongkat Harun membangkit semua ular-ular lain menjadi mati. Tetap kuasa Tuhan yang lebih tinggi, saudara. Nah, supaya mereka jangan pergi ke situ, tentu tidak bisa disebutkan jenis penderitaan apa. Ada orang mengatakan, aku menderita, aku sudah baik pun kenapa begini? Saudara, menderita seringkali bukan karena Tuhan. Bisa menderita misalnya sakit, berat, ya salah kita. Kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita suka begadang, suka makan sembarangan, dan lain sebagainya yang tidak perlu disebutkan. Yang jelas umumnya penyakit datang karena salah orang itu, sehingga dia mengalami penderitaan. Banyak hal-hal yang lain. Dia dipukul orang. Aduh, kenapa aku dipukul orang? Padahal aku rajin berdoa dan ibadah. Dia yang salah, ngomongnya bocor, jadi hajar orang. Kita masih santernya dengar ada warga Indonesia pergi ke seberang dan izinkan masuk. Jaga mulut kita. Masuk PT juga orang seleksi kok orang yang bagaimana. Jadi saudara, seringkali kita sebenarnya menderita bukan karena Tuhan, bukan karena orang lain. Seringkali karena kita yang salah. Tapi apapun itu alasannya, tapi umat Tuhan 12 suku itu menderita memang karena tekanan, serangan daripada kerajaan Romawi. Mereka banyak sekali menderita dianiaya. Jadi mereka menderita karena mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan diberi satu panduan, kalau kalian sampai menderita pun, aku tidak bisa mengunjungi kalian sebagai gembala sidang. Kalian ada terpencar-pencar di perantauan. Kalau kalian menderita, dikatakan baiklah ia berdoa. Jadi topik kita yang paling penting hari ini, bagaimana pentingnya berdoa. Berdoa adalah bagian daripada iman. Dalam iman itu dikatakan kita percaya kepada Allah. Aku percaya kepada bla 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 dan seterusnya, saudara. Nah, kita menguasai Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dia berkuasa untuk menolong kita, untuk bertindak.
Dan dikatakan kalau Dia Maha Kuasa di atas segalanya, kita bisa berdoa kepada Dia. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Orang yang mau datang percaya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidupnya, masalahnya, penderitaannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong, memberikan jalan keluar. Jadi kalau orang Kristen dikatakan, kamu orang apa? Orang Kristen, berarti dia beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia sendiri tidak berdoa. Dia bukan orang yang percaya. Untuk menyatakan kita percaya kepada Tuhan, tentu kita menginginkan sesuatu untuk Dia bisa menyatakan kemurahannya, kemahakuasaannya bagi kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Memang, saudara, Tuhan juga memelihara semua orang. Secara umum, dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Orang apapun, agama apapun, baik jahat, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga semua diizinkan hidup sama di dunia ini. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa pun Tuhan kasih karena baiknya dia. Dia penjahat pun Tuhan kasih sesuatu buat dia. Sebab matahari, bulan, bintang alam ini diberikan untuk semua penghuni bumi. Jadi saudara, kita gak bisa katakan orang itu tidak Kristen, tidak meminta, tetapi mereka punya ini itu. Kita Kristen, anak Tuhan, kita minta, tapi kita gak dapat. Ada firman Tuhan katakan, mintalah, carilah, ketuklah. Bahkan dikatakan, bekerjalah. Orang yang tidak bekerja, jangan diberi makan. Dari ayat-ayat itu kita bisa mengartikan, carilah. Orang di luar sana mencari, dia mendapat. Orang di luar sana mengetuk, artinya berusaha. Walaupun dia bukan orang percaya, dia mendapat. Orang di luar sana bekerja akan dapat makan. Kerja semua dapat makan. Jadi apa bedanya sama kita? Kita harus lebih daripada itu. Tidak sekedar kita bekerja, berusaha, mengetuk, mencari, meminta. Memang kita harus mau berdoa, merendahkan diri kepada Tuhan. Berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Kita bisa melapor, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, minta perlindungan dan pertolongan jalan keluar daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Jadi pertanyaan, bagaimana cara berdoa? Doa yang ampuh itu bagaimana? Saudara, doa yang ampuh nomor satu adalah memang kita harus beriman, harus percaya. Nomor satu. Nanti kita lihat lagi penjelasannya sesuai dengan ayat itu. Tetapi yang penting adalah memang kita harus berdoa. Berdoa bukan cara urutan kalimatnya, semua lengkap, tidak ada yang ketinggalan. Aduh, lupa aku dalam jadwal doaku di hatiku tadinya aku bergumul buat ini, tapi lewat, udah keburu amin, sekarang udah terjatuh. Bagaimana nanti berhasil enggak? Bukan seperti itu. Bukan karena kita telat, bukan karena lengkapnya bunyi kalimat itu. Bukan. Saya teringat satu kali kesaksian orang tua, pengalaman dia di kampung. Mereka menggarap tanah di Tapanuli. Mereka buka ladang. Jadi bukit sangat terjal. Ya, mereka rame-rame nyangkol untuk memperluas sawah. Bukit-bukit itu. Mereka tidak sadar hujan rupanya di bukit. Mereka mulai mendengar gemuruh, tebing yang begitu tinggi puluhan meter mulai bergeser. Mereka mencakuni bahwa matilah kami di sini karena timpa longsoran gunung. Dan mereka hanya berteriak, tidak lengkap doanya loh. Tolong kami, nggak seperti itu. Hanya menyebut J, kerak, berhenti sebentar. Karena itu lari semuanya dan sus di sana berkumpul semua. Dan selamat mereka. Doanya nggak sempurna, tapi jangan lupakan Tuhan saat apapun. Sebab Tuhan yang maha sempurna, Dia mengerti batin kita, Dia mengerti kehendak kita, walaupun nggak sempurna. Bayangkan,
Kalau kita biasa berdoa juga, anak-anak kita mungkin tahunnya hanya 2 bapak kali. Gimana ini? Tahunnya 2 bapak kali, padahal dia udah berpukul kawannya. Lari-lari kejar-kejar. Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu. Tiba-tiba kawan itu digigit anjing di belakang. Lari kita kecil, nggak jadi dia. Padahal doanya 2 bapak kali. Jadi artinya doa itu dari batin yang dikenal Tuhan. Amin. Dia tahu batin kita yang terdalam, apa pergumulan kita, apa kesusahan kita. Dan lupakan Tuhan dalam segala situasi. Itu nomor satu yang penting adalah kita harus berdoa apapun penderitaan. Jangan pernah merasa kuat sendiri, malu aku. Nanti diketahui sakit pun ini memalukan. Biar aku tanggung sendiri, aku berobat. Ini dalam hal menderita ya. Bukan sekedar sakit flu panggil gembala, jangan. Ini yang menderita. Ini soal menderita. Aku bangga aku sakit ini, nggak ada biaya begini, nanti diketahui orang itu begini. Jangan merasa kuat sendiri. Kita ditempatkan untuk saling mendoakan. Sebenarnya tidak salah yang sederhana pun saudara doakan. Ya kalau pileknya berbulan-bulan kan masalah juga ya. Menjengkelkan, terus lemaskan. Perlu cuma didoakan. Siapa tahu ada di balik itu. Jangan terbiasa jemaat, jelas tahu menderita, gak pernah berboro panggil gembala, berdiri minta doa. Itu sombong Bapak Ibu. Tidak kita biar. Jangan katakan malu. Kita membutuhkan orang, amin. Apapun kita butuh orang. Tuhan aja membutuhkan kita. Dia ciptaannya untuk memuji menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita juga membutuhkan orang lain. Jadi perlu kita berdoa. Selanjutnya dikatakan dalam ayat ini. Sebelum lanjut ke kalimat kalau ada seorang bergembira, baiklah yang menyanyi. Untuk yang ini nanti dijelaskan pada akhir. Sekarang masih dalam menderita tadi. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ini yang sering dilewatkan. 2 yang melewatkannya. Pertama, penatua, ini termasuk majelis jemaat, tua-tua sidang, apalagi gembala. Tugasnya apa? Ya. Dikatakan kalau sakit mereka harus dipanggil supaya mereka mendoakan dia. Jadi tugas yang diminta adalah mendoakan. Tugas penatua majelis, ya, tua-tua sidang, gembala sidang, mendoakan. Dan selanjutnya dikatakan dan mengolesinya dengan minyak. Minyak dalam arti perkonteks ini zaman dulu, belum semaju sekarang pengobatan. Ya, belum semaju sekarang dengan peralatan yang canggih. Bisa semua terdeteksi dengan alat-alat yang canggih. Itu gunanya orang sekolah menjadi orang pintar. Kita jauh ketinggalan, kita tidak ada apa-apanya. Semua teknologi sekarang luar biasa hebatnya. Bisa mendeteksi semua penyakit, asal usulnya, jenis apa, dari mana. Dulu tidak seperti itu. Dan penyakit-penyakit yang umum pada waktu itu adalah seringkali penyakit-penyakit karena penderitaan, karena kemiskinan, karena kurang makan. Apakah itu bengkak kakinya, atau ada luka, atau ada borok. Sangat umum. Jadi obat yang paling umum selalu ada di setiap rumah memang adalah minyak. Dan sekarang ada macam-macam minyak buat obat. Ada minyak gosok, ya, ada minyak cangkapan, ada minyak balsem ini. Itu semua dioles. Macam-macam tergantung jenis penyakitnya. Kalau bengkak bikin ular, minyak tertentu. Seperti itu. Umum, sesuai dengan alamnya. Dikatakan tua-tua itu mengolesinya dengan minyak. Dalam bahasa Batak,
dikatakan mandakol, terjemahannya cukup ini ya. Kalau majelis jadi pintar mandakol repot juga ya. Tetapi dalam bahasa yang lain dikatakan mengolesinya. Setelah didoakan, diolesi. Ini adalah pengertian bahwa dalam hidup ini kalau kita sakit, jangan lupakan nomor 1 minta doa. Nomor 2 berobat. Itu tadi minyak tadi apa tujuannya? Untuk obat, olesi. Oh ini obat sakit kepala, olesi. Oh ini dia masuk angin, olesi. Oh ini sakit perut, kembung, bayi ini kembung, olesi minyak tertentu, semua macam-macam. Ada minyak tawon, ada minyak serai, amin. Ada minyak sayur, macam-macam. Ada minyak orang yang prihatin, minyak jelantah. Tapi itu bukan untuk mengurut apa ya. Nah, artinya kalau kita sakit, 2 ini harus sadar. Jangan hanya berdoa, ingat berobat, amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita lakukan, kalau kita sakit, menderita, apa nomor 1 kita lakukan? Nomor 1 apa? Berdoa. Kalau belum sempat menghubungi penatua, gembala sidang, majelis jemaat, berdoa di rumah. Selanjutnya bawa berobat. Nanti dihubungi lagi hamba Tuhan untuk mendoakan. Kenapa? Mesti dipanggilkan. Karena apa? Ketika kita lemah, butuh kekuatan spiritual dari orang lain. Amin. Itulah fungsi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kita yang sudah dewasa iman kita, menguatkan, memberi iman, pengharapan, semangat. Kalau perlu dukungan materi kalau punya. Itu gunanya untuk memberkati, untuk mendoakan. Bukan berarti imannya lebih kuat, bukan. Tapi diajari kita untuk merendahkan diri dan saling mendoakan. Itulah kekristenan, saling mendoakan. Dan selanjutnya dikatakan dalam hal ini setelah diolesi, saudara jangan terkecoh dengan bisnis menjual minyak urapan ya. Yang menonjolkan ajaran ini sudah dipanggil Tuhan ke surga. Kebetulan yang menekankan minyak urapan dan perjamuan kudus. Sejarah minyak urapan di Alkitab, dicipta minyak urapan untuk mengurapi seorang raja, seorang nabi, diurapi dulu. Saul ketika dia mau menjadi raja diurapi oleh nabi sebelumnya. Demikian seterusnya. Kemudian diurapi benda-benda di bait suci itu, semua diminyaki. Diurapi semua. Itu di bait Allah semua. Ada peralatan dari emas. Itu tujuannya dulu. Nggak ada istilahnya orang sakit diurapi. Pengertian diurapi adalah gambaran kuasa Roh Kudus. Menolong orang, menuntun orang, menyembuhkan orang. Jadi minyak urapan yang dibisniskan tujuannya adalah seperti ini. Diolesi dengan minyak tapi bukan minyak urapan. Amin. Minyak biasa aja. Kalau gembala waktu di Belgium masih perintisan pada waktu itu ada jemaat sakit kakinya. Ya dulu bagaimana? Sangat sederhana. Dalam pelayanan bagaimana? Sangat susah. Ya sebelum didoakan jemaat itu ya gembalanya berlutut di gereja, ambil minyak sayur aja, kasih di piring kecil. Tumpang tangan berdoa, Tuhan, nggak ada yang lain, nggak ada obat di pastori, nggak ada apa-apa, katanya dia sakit ini. Ya udah Tuhan, berkati minyak ini, beri dia iman. Itu saja digosok. Maaf ya, minggu depan dia sembuh. Amin Bapak Ibu. Apa minyak yang menyembuhkan? Apa Bapak Gembala yang menyembuhkan? Firman Tuhan tadi yang menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan, bukan perintah saya. Dikatakannya, lakukan itu. Jangan aku sebut. Kau taat, berani melakukan itu, aku sembuhkan. Karena itu perintahku. Dan ketika kita taat, memang orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kenapa kita panggil tua-tua sidang atau penatua? Apakah mereka lebih kuat? Tidak, saudara. Sekali lagi memang kita harus saling mendoakan. Dan dalam ayat ini juga dikatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Doa yang lahir dari iman
Jadi ketika kita berdoa, nomor satu mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Ya, itu iman. Ngapain repot-repot berdoa 10 malam kalau nggak percaya? Diundang loh jemaat. Semua yang hadir ini diharapkan hadir nanti hari Kamis malam. Ya. Ngapain doa kalau nggak percaya? Jadi doa yang lahir dari iman percaya Tuhan menjawab akan menyelamatkan. Menyelamatkan dari mana? Dari penyakit, dari bahaya, dari kesulitan, macam-macam. Yang penting terselamatkan. Akan menyelamatkan orang itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita percaya. Sekarang lagi ketok di TikTok ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Gini-gini. Semua yang lain-lain pun tak beriman semangat. Jadi satu kesaksian juga itu. Ini dalam konteks tadi pentingnya bernyanyi. Pentingnya bernyanyi. Orang bisa diselamatkan. Sekarang ini banyak orang pakai busana agamis tertentu, tapi lagunya lagu rohani. Hati mereka kepada lirik lagu itu yang indah. Walaupun belum berani menyatakan keyakinannya, tapi itu salah satu cara. Ada banyak orang menjadi Kristen, hamba-hamba Tuhan menjadi Kristen, menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Karena lagu, karena mendengar doa, karena mendengar khotbah. Jadi saudara, perlu kita berdoa dengan iman. Jangan ada yang merasa kuat. Andaikan semua yang hadir pada hari ini, hari Kamis malam juga hadir seperti ini, gak apa-apa, semua peduli. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita memang perlu berdoa. Setelah berdoa, bukan tujuannya untuk memuaskan diri kita, sehingga kita mengatur Tuhan. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, Dia mengerti apa yang kita perlukan. Dia tahu apa kebutuhan kita sebelum kita meminta. Jadi kenapa kita harus meminta? Allah ingin kita berkomunikasi dengan Dia. Dia bisa kasih-kasih saja, tetapi Dia lebih senang kalau anak-anak Tuhan itu mau meminta. Tidak semua permohonan itu harus Tuhan berikan seperti persis yang kita berikan. Sebab Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kita. Kalaupun Tuhan belum menjawab, bukan berarti tidak menjawab. Kalaupun Tuhan tidak kabulkan semua persis, pasti ada sesuatu maksud Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kita lanjutkan lagi ayat ini, saudara. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kita baca dulu ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila yakin didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Apa yang disebut dengan orang benar? Orang benar ada dua pengertian. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Semua telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kita beriman kepada Tuhan, Tuhan Yesus membenarkan kita. Yang tadinya kita dianggap tidak benar, tapi karena ada pengampunan dosa, kita menjadi benar di hadapan Allah. Jadi pembenaran itu datangnya daripada Allah. Oh, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita telah menjadi orang benar. Tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Itu lagi menjadi satu pertanyaan. Saudara, benar pengertiannya dua, dibenarkan oleh Tuhan melalui pengampunan. Yang kedua, supaya ampuh juga benar dalam arti kita memang harus menjaga diri kita dekat dengan Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29.
Demikian bunyi firman Tuhan Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Berarti gak benar. Jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi perlu kita juga harus memperbaiki kehidupan kita untuk didengar Tuhan doa kita. Ya. So dikatakan jauh daripada orang yang fasik, orang yang jahat. Tetapi dikatakan doa orang benar. Artinya kebalikan daripada fasik yang baik didengar oleh Tuhan. Itu pengertian saudara. Kita harus menghargai firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi perlu kita menuruti perintah Tuhan. Enggak sekedar perintah Tuhan itu 10 perintah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memerintahkan kita melalui firman Tuhan kita dengar. Beribadahlah. Itu kan perintah dari Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan, itu perintah. Berbagai hal perintah Tuhan. Enggak sekedar 10 perintah Tuhan itu. Jadi saudara, memang kalau kita mau mendengar firman Tuhan, maka doa kita akan lebih ampuh lagi didengarkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, dalam hidup ini kalau kita menderita, jangan lupa apa yang pertama? Berdoa. Karena apa? Kita punya keterbatasan puasa doa. Tuhan bagaimana ini? Udah belajar, udah ada koneksi, udah semua kayaknya lengkap semuanya, tapi nggak tembus juga Tuhan. Kenapa? Berdoa yang kurang mungkin. Seperti itu. Berdoa. Dan berdoa ini bukan hanya sekali. Jangan lupa berdoa ini sering kali, hanya satu kali udah cukup lah. Udah berdoa kok tadi. Tidak, saudara. Berdoa ini perlu sungguh-sungguh. Ya, walaupun tadi situasinya kadang-kadang ya kita nggak sempat doa itu sempurna, tapi kesungguhan dari hati perlu ada. Terus di dalam penjelasan ini disebut contoh orang yang biasa, yaitu Nabi Elia. Kita melihat dalam ayat tadi, saudara, bagaimana Yakobus pasal 5 menceritakan pas ayat 17, Elia adalah manusia biasa. Dia kan nabi, tapi dikatakan oleh Yakobus manusia biasa. Apa artinya manusia biasa? Berdosa. Ya, manusia itu manusia berdosa, punya kesalahan, punya kekurangan, punya kekejaman. Elia ini termasuk nabi yang kejam. Dia tega membunuh orang, seket 50. Wah, hebat kali. Sengeri-ngerinya, emosi-emosinya nggak seperti itulah. Sebabnya dia manusia biasa. Ada di sini jemaat yang emosian. Ada? Gampang kali naik. Kita manusia punya kekurangan kita. Ya, ada cengengnya minta ampun. Si mau memuju, ampun, kasih nggak mempan. Kita manusia biasa. Ada malas yang minta ampun. Nanti Bapak kasih belikan handphone cepat. Sekolah minggu. Bawa jalan-jalan nanti. Anak kita manusia jangan langsung hajar.
Itulah manusia. Elia dikatakan manusia biasa. Hamba Tuhan gembala sidang sini manusia apa? Manusia biasa, sakit juga ya. Berdoanya itu, miskin ya itu. Kemana doanya? Mana berkat buat itu? Manusia biasa. Kok jemaatnya gitu aja? Nggak diberkati ya? Banyak orang bilang begitu. Tambah-tambah, tak pintar dia itu melayani. Kurang mengasihi, kurang merangkul jemaat. Ada yang bilang kurang tegas gitu, makanya jemaatnya kayak gitu terus. Ya, kurang tegas sama jemaatnya. Lihat tuh manja semua. Ada juga betul bilang begitu Bang Ije. Kamu udah berapa lama? Kamu sudah berapa tahun? 10 tahun kamu melayani. Kok yang muda begitu baru muncul udah langsung melejit. Gembala di sini manusia biasa. Nggak ada apa-apanya. Kita lihat lagi ayat ini dalam bacaan ini saudara yang kasih. Sama seperti kita. Jadi catat dalam diri saudara, Elia sama dengan saya. Keren kan? Elia sama dengan saya. Coba sebutkan Bapak Ibu Saudara semua. Elia sama dengan saya. Supaya kuasanya sama. Kan begitu sekarang? Sama. Ini ayatnya bilang loh, supaya iman Elia itu ada pada kita. Ya, sama seperti kita dikatakan. Dan ia telah bersungguh-sungguh. Ini poinnya. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa. Amin Bapak Ibu. Sungguh-sungguh. Berdoalah 10 malam ini. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan diceritakan manusia yang biasa itu ketika dia berdoa dengan emosi, biar hancur kerajaan daripada Ahab ini, biar kelaparan. Aku minta sama Tuhan, pokoknya jangan turun hujan, biar mati rakyatnya, biar mati ternaknya, ladangnya hancur. Biar tahu dia ada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk mengatur kerajaan. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa sekali, hanya sekali dia berdoa. Kalau sungguh-sungguh bagaimana berdoa? Waduh, nggak tahu ya, mungkin keluar daerahnya ya. Berkali-kali terus berdoa sungguh-sungguh seperti itu. Dan ternyata karena dia sungguh-sungguh berdoa, dalam ayat ini dikatakan langit, dikatakan apa, dikatakan sini sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Jangan turun. Sungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dia langsung minta, Tuhan, pokoknya 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Kunci Tuhan langit. Langsung Tuhan tutup pintu air dari surga. Tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak ada awan. Hebat kali doa ini itu. Tak ada berkat. Itu rupanya seorang nabi bisa menutup berkat. Seorang nabi bisa menutup berkat. Seorang pelayan Tuhan bisa menutup berkat, tapi bisa membuka berkat. Hati-hati dengan doa. Kalau kita menjadi uratur untuk melayani Tuhan, doa yang mana kita mau pakai? Untuk membinasakan atau untuk menghidupkan? Dan habis 3,5 tahun berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, bukalah Tuhan. Kasihan, udah banyak yang mati kelaparan, ternak, tumbuh-tumbuhan, gak ada lagi Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan buka Tuhan, buka Tuhan. Tapi itu peristiwa itu saudara, dia lagi bertengkar dengan Ahab. Langsung dia bilang, kau cepat pulang Ahab, tunggangi kudamu cepat sampai, sebab hujan akan datang lebat sekali. Dan memang sebelum dia sampai ke kerajaannya pulang, hujan pun datang lebat sekali. Dan setelah hujan itu datang, datanglah berkat. Dikatakan demikian, dan bumi pun mengeluarkan
buahnya. Tadi kan nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada gandum, nggak ada makanan, nggak ada. Hujan turun di situ, turun hujan. Mungkin mujizat Tuhan pada waktu itu tiba-tiba tumbuh pohon dengan cepat, seperti waktu ya pohon jarak itu ya cepat tumbuh, langsung berbuah. Mungkin orang akan heran ya, tiba-tiba di dalam mereka ada buah. Waduh, di situ hujan berkat. Elia mendoakan dia, didoakannya 3,5 tahun nggak ada apa-apa. Sekali dia berdoa, lihat di ladang kita sudah ada anggur buahnya termemetik. Bisa terjadi mujizat seperti itu, cepat Tuhan kasih. Kadang-kadang rezeki itu cepat kali kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Nggak kita duga-duga loh, nggak kita doakan, tapi ada yang mendoakan. Amin. Kan rezeki tadi siapa yang mendoakan? Elia kan bukan rakyat. Nggak ada catatan rakyat berdoa atau berdoa, nggak ada. Orang lain yang berdoa, yang lain dapat berkat. Itu sebabnya perlu kita minta doa orang lain, perlu kesaksian. Tolong Bapak Majelis, Ibu Majelis, doakan kami. Sampai sejauh mana saudara menghargai majelis jemaat? Jangan main-main. Sampai saudara sejauh mana saudara menghargai mereka? Apakah saudara mau mendengar ketika dibilang ya datang ya Bu ya ini, jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele. Datang ya yuk melayani. Jangan sampai apapun kita tidak bisa berikan hati kita, waktu kita boro-boro, uang kita atau milik Tuhan. Datang aja kebaktian, enggak? Itu kan kelewatan ini. Masuk ke poin yang kedua. Kalau bergembira, pernah bergembira, Bapak Ibu? Saudara semua pernah bergembira? Apa contoh bergembira? Banyak kali. Dapat THR, bergembira nggak? Dapat THR, dapat bonus, naik gaji, naik pangkat, dapat jodoh, dapat uang di jalan, bergembira. Ini pertanyaan tentang arti bergembira ini. Dapat uang di jalan, ketemu dompet orang, bergembira. Ini pertanyaan yang bergembira ini. Gimana ini bergembira? Tapi artinya sesuatu yang halal lah gembiranya, sesuatu yang bagus gembiranya, dan bukan yang tidak halal. Dikatakan kalau bergembira ulang tahun, ya kan? Dapat pekerjaan, jadi kesaksian dapat pekerjaan, udah nyanyi belum? Tadi semangat nyanyinya ya, bahkan baru diberkati, semangat. Amin. Kalau kita bergembira, jangan terus kayak nggak ada apa-apa. Kita harus syukurilah. Kalau baru tanggal muda dapat gajian, bergembira nggak? Gembira kali. Berdoa dan kita harus apa tidak akan dikatakan? Bernyanyi. Ini kita lupa kasih syukur sama Tuhan, nyanyi aja enggak, nyanyi dunia yang diputar. Lagu Sibirong, masa itu diputar? Anak Medan. Puji Tuhan, kan seperti itu kan? Gembira kita karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Jangan lupa bernyanyi doa Tuhan. Itu spirit hidup, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi saudara. Ingat saudara, hari Kamis, hari apa? Tuhan itu baik sekali. Dia mati bagi kita, Dia ampuni dosa kita, Dia siapkan tempat bagi kita. Untuk ikut ke Dia bilang pesannya, berdoa ya, supaya kalian kuat, supaya ada kuasa. Berdoa ya, siapkan tempat. Ada syaratnya, berdoa ya. Berdoa 10 malam. Angka 10, angka ujian.
berusaha untuk datang. Bapak Gembala tidak akan lama-lama. Yang penting kita boleh hadir. Satu hal permohonan Bapak Gembala. Ini hanya request. Biar semangat adalah ibunya. Amin. Kadang-kadang memang haus sekali. Haus betul. Suara udah habis. Karena juga keringat, panas, apa dan sebagainya ya. Adalah. Jadi untuk hal ini perlu dibagi bergantian. Ya, bergantian. Misalnya hari Kamis kan 10 malam. Malam pertama sektor 1, aturlah di situ berapa kakak sektor 1. Berarti satu sektor berapa hari? 5. Nah, 5 itu bagilah untuk setiap kakak. Berapa kakak? Dan berganti-ganti. Hari Kamis sektor 1. Jangan sektor 1 Kamis sampai seminggu 5 hari. Gak seru gitu, ganti-ganti. Hari pertama sektor 1 Cacai. Misalnya ini misal biar semangat, gak mau kalah. Kelompok kami Cacai. Wah. Hari selanjutnya sektor 2 apa? Saksang Lapet. Entah apalah. Artinya seperti ini, jangan ketinggalan lah untuk memberkati, amin. Jangan juga menyusahkan, amin. Tadi kalimat Bapak Gembala supaya nggak kering ya, itu hanya istilah saja. Berlomba berbuat kebaikan, jangan memaksa. Karena nanti bisa dibagi tuh kan. Hari pertama itu 3 kakak, ya kompromilah mereka. Aku nggak sanggup boy, cuman ininya. Aku kebetulan lagi ada rezeki, kasih sekian. Ya udah, kita beli apa? Oh ini. Berebut. Disitulah kesatuan hati jemaat. Amin. Amin. Bapak Gembala enggak dan lama-lama begini. Yang diminta adalah kita berdoa. Karena apa? Jemaat banyak juga harus kerja besok pagi, nggak boleh lama-lama. Banyak pertimbangan. Perlu istirahat. Amin. Banyak pertimbangan. Di situ kelihatan semangat berdoa. Tadi sudah jelaskan doa itu tidak harus lengkap kalimatnya. Tadi ilustrasi baru J berhenti. Longsor tanah itu. Lari semua. Sus tadi. Brus semua. Selamat semua. Itulah kuasa doa. Jadi kalau nanti doa 10 malam ini nggak begitu lengkap, nggak apa-apa. Tuhan yang melengkapi, yang menjawab. Bapak Gembala tunggu pemuda remaja. Jangan ada alasan. Nyalakan api Pantekosta di gereja. Api Roh Kudus. Berdoa. Semua butuh pertolongan kan dari Tuhan? Kalau ditanya satu-satu, pasti ada. Ini apa? Mau mencari jodoh? Gak apa-apa. Doakan. Mencari apa? Nilai tinggi? Gak apa-apa. Mau cari apa? Cari kerja? Gak apa-apa. Apapun. Itu rahasia saudara. Gak perlu kesaksian. Oh, aku berdua ini ya tadi. Gak perlu. Apapun. Bawa dalam doa. Amin. Itu sebabnya berdoa dalam bahasa roh itu supaya gak ketahuan orangnya. Apa yang kita doakan? Iya. Berdoa dalam bahasa roh tujuannya supaya orang gak tahu apa yang kita doakan. Tapi kita berdoa. Doa yang umum yang kelihatan bahasanya. Bahasa Batak, bahasa Korea, bahasa Jawa. Monggo. Apapun. Itu bahasa yang umum. Boleh. Nanti kalau ada doa dipanggil sama Gembala, doa disimpulkan oleh saudari ini, mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Amin. Pakai bahasa Batak nggak apa-apa. Amin. Tinggal orang yang mengerti. Jangan tiba-tiba udah ditunjuk nanti. Dia doa. Langsung dia bahasa. Paku. Padahal tadi minta doa apa? Doa umum kan? Nggak boleh bahasa. Namanya doa umum. Doa syafaat. Itu sebabnya kita berdoa 10 malam ini. Momennya rahasia doa. Bawakan dalam bahasa. Tuhan tahu. Tidak ada orang yang mengetahuinya kata ayat itu. Tetapi Allah itu roh mengetahui maksud hati kita. Itu sebabnya orang Pantekosta itu
berdoa dalam bahasa roh. Ada di sini yang belum terima baptisan Roh Kudus dalam bahasa roh itu? Minta 10 malam ini. Amin. 10 malam nanti. Malam ini nggak ada. Hari Kamis malam. Amin. Pemain musik, alangkah. Kalau boleh, kalau mengganggu olahraganya akan libur dulu. Kalau mengganggu, maksudnya kesehatannya, apanya, begitu ya. Ada sedikit himbauan juga dengan olahraga ini perlu lebih profesional ya. Hanya himbauan ini hanya himbauan. Berlatihlah dengan sungguh. Kalau boleh dibikin grupnya. Misalnya ini kita mau latihan volley, bikin kelompoknya, grup ini 6 orang, ini dirotasi. Jumlah yang cewek di kelompok ini sekian, ini. Betul-betul berlatih. Betul-betul. Nanti kan ada kompetensi lomba gereja sebatang. Jadi gereja kita menang main volley misalnya. Jadi perlu. Dan waktu berlatih jangan tiap hari rontok badan dia. Rontok. Kapan diisi pudingnya? Kapan istirahatnya? Harus dijaga. Jangan nanti udah sebulan ini tiba-tiba pada kurus keren jemaat. Udah kurus semuanya. Aduh, kan sehat. Perlu belajar juga kan? Nah, seperti perlu rekreasi juga jalan-jalan. Nggak terus kita di situ. Dan jamnya juga diatur, jangan kelamaan. Masih panas-panas udah dibakar. Sampai ke mau malam, hidupin lampu, boleh-boleh saja. Dan ini masalah. Tapi jaga kesehatanmu. Ya, kesehatan. Boleh diatur dengan baik. Kita punya pembina, minta arahan. Kemarin pemuda ada rapat. Pak Gembala sendiri nggak tahu apa hasil rapatnya. Perlu juga dibocorin dikit-dikit untuk kemajuannya, dibocorin sama ketua pembinanya. Kan begitu. Kita harus nanti kalau ada uang kalian beli tenis meja, keren nggak? Dan tenis meja, gitu. Macam-macam, ada main racket. Jadi semangat, pemuda kita bisa maju, bisa lebih kompak, amin. Kapan latihan musiknya, nggak hanya olahraga loh. Karena gereja kita ini bukan siapkan fasilitas umum sehingga semua kampung ini bebas ini bermain, bukan. Gereja adalah rumah doa, amin. Bukan itu bukan tonjolan kita, ibadah nomor 1. Itu hanya faktor menyemangati jemaat. Kayak kita boleh melakukan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi kesenangan juga bagi anak-anak jemaat. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian yang lama, sakada sekelilingku ada di luar kemampuanku, berdiam diri mencari. Mulai dari refnya doa orang benar. Bila didoakan
Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Bahkan Tuhan juga kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang dibentangkan hamba-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bahkan boleh juga kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang sudah menyebutkan firman-Mu. Kamu berkati hamba-Mu ini lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kamu berkati kesehatannya dalam kehidupannya juga Tuhan. Kamu berkati Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan pada saat siang hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka masing-masing. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita beri korban persembahan kita, beri milik Tuhan yang terbaik.